lagi menjadi lokalisasi prostitusi terbesar di Kota Jambi. Termasuk narkoba, peredaran narkoba. Apa itu memang sekarang sudah clear and clean, sudah tidak ada lagi? Atau masih ada? Alhamdulillah sih, udah berkurang. Kalau kita berantas sampai ini kan pasti susah, sulit. Persentasenya berapa kira-kira? Mungkin yang tadinya dari 100%? 100 jadi mungkin kurang lebih. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Dori Podcast. Hari ini saya podcastnya tidak di studio Bang Dori, tapi ini di sebuah tempat yang sangat istimewa dan sudah lama sekali saya dambakan. Lokasinya di RT 05, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Masih di wilayah Kota Jambi, dan ini lokasi yang memang orang Kota Jambi tahu semua. Ini adalah lokasi eks-lokalisasi yang lebih populer disebut dengan Pucuk. Saya bertemu dengan seorang ibu cantik ini yang lebih akrab atau lebih populer dikenal dengan Ratu Jelantah. Kenapa sampai namanya Ratu Jelantah? Padahal nama aslinya Wiwin AS, ya, alumni Fakultas Hukum Universitas Batanghari tahun 2007. Oh, jauh di bawah saya. Ya, kenapa saya kesini ingin berbincang langsung dengan beliau? Dulu sudah lama kita janji ya, Kak ya. Udah lama janji, tapi dia bilang tunggu saya terpilih jadi ketua RT dulu. Nah, ini semua penuh misteri ini. Ada Ratu Jelantah, artinya dia bisnisnya minyak jelantah. Tetapi kenapa dia melakukan gebrakan yang luar biasa dan sangat populer sekali di tengah masyarakat Kota Jambi, apalagi di akun-akun media sosialnya. Dan dia wanita yang memang punya keberanian lebih dari yang lain. Kalau saya bilang, ini ibu ketua RT yang berani melakukan terobosan. Dia adalah ketua RT 05 yang baru terpilih dan dilantik pada tanggal, saya lupa itu, pada serentak kita dilantik. Tanggal 21 Mei ya, tahun 2025 ini oleh Wakil Menteri Dalam Negeri waktu itu, dan Pak Wali Kota tentunya. Nah, saya ingin berbincang langsung dengan beliau. Dia ini banyak melakukan gebrakan, melakukan perubahan di lingkungan ini, mulai dari mengaktifkan pengajian anak-anak ya, pengajian ibu-ibu, ada musola, kemudian berbagai macam kreativitas anak muda, mulai dari masalah olahraga, dan terakhir kemarin melakukan sebuah event namanya Fun Boxing. Nah, itu viral, itu luar biasa. Ini ada apa ini kakak ini, sampai apa sih motivasinya gitu? Ini sebuah risiko yang sangat besar saya pikir di lingkungan yang mohon maaf bukan sesuatu yang tepat bagi seorang wanita untuk melakukan gebrakan yang luar biasa ini kan. Nah, kenapa ini? Coba ceritakan dulu, apa sih motivasinya? Kan bukan pendatang ya, memang penduduk sini ya. Saya memang lahir di sini. Lahir di sini. Ya, cuman kebetulan saya nggak besar di sini. Saya dulu dari TK ya sampai tamat SD itu saya nggak di sini. Di mana tuh? Di Talang Bakung. Oh, Talang Bakung masih Kota Jambi ini. Masih. Ya. Belum Singapura. Iya. Ya, motivasi saya kenapa? Karena bagi saya gini loh. Selama ini kan eks-lokalisasi ini dipandang sebelah mata. Sebelah mata. Ya pasti jelek lah ya kan. Bukan sebelah mata lagi. Iya, udah hancur. Udah kacau. Udah kacau. Ya, oke. Maka itu saya kan ingin memperkenalkan bahwa generasinya untuk beberapa warga tidak seperti itu. Kan gitu. Dan kebetulan juga saya merasa dulu kan kebetulan saya kan batas SD tuh di Talang Bakung, terus saya kembali lagi ke sini. Ikut orang tua saya. Sebentar, ke Talang Bakung ikut orang tua di sana. Lahirnya tadi di sini. Lahir di eks-lokalisasi. Tentu orang tuanya di sini. Iya, betul. Nah, terus ke Talang Bakung ikut siapa? Ikut orang tua juga. Orang tua juga. Oh, cuman hijrah lah dari sini ke sana. Iya, gitu. ada yang ngurus lagi gitu. Oh, gitu ya. Dibiayain lah kan gitu. Nah, jadi saya berpikir gini, pas saya balik lagi ke sini banyak cemoohan. Tinggal di mana kan gitu.
Ngapain kesini gitu ya? Ya, kok tinggal di situ kayak gitu. Ngapa? Ini wah ini anak nggak benar kayak gitu. Padahal kan sebenarnya RT 05 atau kampung eks lokalisasi ini sama seperti kampung-kampung lain. Cuman bedanya itulah ada prostitusi. Iya. Tapi kalau untuk kami yang warga biasa, ya kami sama aja sama kalian. Gitu. Iya. Kami juga punya keinginan, punya masa depan. Nah, gitu. Jadi saya berpikir sebelum saya jadi RT, memang waktu itu kan ada kegiatan basecamp ya Pak, waktu itu basecamp narkoba. Alhamdulillah beberapa warga pun agak merasa terganggu, ya kan, karena ya kalau sudah ada itu ya, pasti kan ada yang kehilangan, pokoknya nggak ngerasa aman lagi lah, nggak kondusif, nggak nyaman lah mereka jadinya ya. Jadi dari situlah gebrakan awal. Apa itu pertama kali gebrakannya? Penggerbakan basecamp narkoba itu yang di viral itu kan penggerbakan mak-mak. Jadi kalian sudah tinggalnya di sini itu ya? Sudah waktu itu. Tahun berapa itu? Di 2003. Kejadiannya tanggal 21. Begitu pindah sini selesai kuliah itu? Kalau saya pindah di sini waktu SMP. Oh, maksud SMP? Iya, jadi saya tuh merasa memang semenjak saya di sini memang cemoohan itu banyak. Termasuklah itulah pas saya mendekat sama anak-anak, saya ya kayaknya emang harus kita ke anak-anak gitu kan. Disitulah saya merasa, oh sama nasib kamu sama nasib aku dulu. Ternyata nggak diubah, maksudnya nggak bisa berubah ya, tetap kalau anak yang maksudnya sama itu nasib. Jadi kakak dulu gimana maksudnya itu? Cemoohan, jadi kondisi ekonomi atau gimana? Enggak, jadi cemoohan, jadi mindset ya, pemikiran mereka kalau tahu kita tinggal di sini udah. Walaupun kita prestasinya bagus di luar sana, tapi kalau udah tinggal di sini kampung yang nggak benar lah gitu ya. Tuh, makanya dari situ. Padahal enggak semuanya begitu. Tidak, karena kan rata-rata yang pekerja ini kan bukan orang kita, bukan warga di sini Pak, pendatang. Rata-rata kan kayak dari Jawa Barat, pokoknya dari Jawa lah, dari daerah Jambi. Dari situ saya berpikir, ya Allah ini memang kayaknya harus ada perubahan. Cuma waktu itu kan saya cuma sebagai warga, jadi pro kontra itu memang, waduh, terasa. Kan? Mesti harus jadi ketua RT dulu nih baru. Ya saya juga nggak nyangka. Dapat SK dulu dari wali kota gitu ya. Nggak nyangka tapi juga sebelum Pak. jadi RT kan kita sudah melakukan gebrakan itu banyak. Hanya mungkin belum leluasa begitu ya. Belum banyak inilah langkah ya, maksudnya belum bisa terlalu. Iya, belum bisa ngomong saya ketua RT nih, belum bisa gitu ya. Oke, nah, terus. Ya makanya itulah dari saya juga nggak niat loh Pak mau nyalon jadi RT. Iya, tapi nampaknya itu yang paling tepat posisi itu gitu. Memang disupport beberapa warga asli di sini pastinya ya Pak. Berapa pasang waktu itu maju? Cuma 2 kami. Oh 2, dapat suara berapa? Menang telak lah pasti ya. Pak ini saya Pak RT lama sama saya itu Pak RT lama nggak salah dulu 42 suara. 42 suara. Saya 74. Kakak? Hah? 74. 74. Berarti sekitar 100 berapa itu? Kemarin 129 kakak. 129 ya. Oke. Nah, terus? Nah itu dari situ saya berpikir ya udah ini awalnya seperti apa. Kalau kita ngajak orang tua kan pasti tahu lah aku lagi daripada kau baru budak kemarin kan. Makanya saya dekati anak-anak karena memang ya saya ngerasa anak-anak itu seperti saya dulu gitu. Ya, kan jarang anak-anak ibarat curahan anak-anak kita gubris. Udahlah kan gitu. Jadi saya dekati anak-anak, saya berpikir ya udahlah. Kayaknya awal kita bangun dalam keagamaan. Pendekatannya di situ dulu. Iya, makanya saya bangun musola. Itu juga sebenarnya di luar nalar juga. Itu musola bangun sendiri, biaya biaya sendiri. Di tanah kita? Orang tua. Oh, tanah orang tua. Kebetulan juga rumah itu dulu sama, bekas pub ya, sama. Salah satunya ya yang diekslokalisasi. Iya. Cuman waktu itu ya saya ada pikiran, cuman nggak ada semangat, bisa nggak sih? Apalagi orangnya kayak saya kan. Saya juga dalam agama saya juga kurang paham kan gitu. Saya bukan orangnya. Itu anak saya yang kecil, makanya saya kasih nama Musola Al Arfa. Nama anaknya? Anak saya, karena anak saya memang dari umur 2 tahun tuh hobi main kubah. Jadi bukan main mobilan, dia nggak punya mobilan, nggak punya bola, nggak punya apa. Dia cuma hobi buku sama kubah. Nonton YouTube itu yang perbaikan kubah itu, yang naik disolawatin gitu. Nah tadinya belum ada musola? Belum ada. Kalau ada jauh gitu ya? Ada juga di RT luar. Oh. Di sini belum ada sama sekali di RT. Jadi kalau mau sholat jemaah nggak ada tempat? Rata-rata sih mereka ini banyak ke RT sebelah. Oh, oke.
Setelah dibangun musola, ya itulah. ada TPA pengajian anak-anak. Nah, memang yang memang semangat kali ya memang anak-anak. Mulai rame. Tapi memang itulah mungkin musola saya Bertahap. tercipta untuk anak-anak kali ya. Anak-anak, iya. Sebab orang tuanya gini kadang, Win, sorry lah ya kamu nggak sholat di sana. Iya, Kota Dewi banyak anak-anak. Jadi Iya. yang rata-rata yang kayak orang tua itu tetap ke musola sebelah. Karena memang penghuninya memang. Ustadznya didatangkan dari luar. Saya untuk dari ngajar? luar. Hah? Datangkan dari- Iya dari luar. Lalu itu saya ambil sengaja lulusan rumah tahfiz. Kak Wiwin sendiri yang gaji dia, biaya Iya. dia. Iya. Luar biasa. Ya. Berapa orang sekarang jumlah apanya? Sebelumnya ada Muridnya? 4. Ada 4. Ini murid. Murid. Kalau murid tuh sekarang mungkin kalau Iqro itu ada 21. Yang tahfiz perempuan itu Al-Qur'an itu ada 15-an. Kalau yang laki-laki mungkin agak lebih dikit ya. Sejak tahun berapa itu? Musola ini terbangun di tahun 2024 tanggal 24 bulan 2. Sudah ada yang hafiz Quran? Tahun ini insya Allah ada. 30 juz? Insya Allah. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Bismillah pokoknya. Subhanallah. Ini yang bikin saya merinding jadi Iya. merinding ini. Rencana kalau memang itu juga tercapai di salah satu santri di musola itu bakal kita adakan wisuda. Wisuda untuk mereka yang sudah hafiz hafal. Quran. Benar. Misalnya 10 juz, 20 juz, Ya, 30 juz gitu ya. satu juz tetap kita hargai kan gitu. Ini Satu- setiap hari mereka latihan, Memang belajar. benar. Jadi kita ini sengaja buka pengajiannya bukan sekedar ngaji, bukan udah ya batas ini sudah juz ini sudah enggak. Memang ngaji hari ini sudah selesai ngaji, ya udah kejar hafalan sebatas mana kamu. Jadi Itu anak-anak pakai speaker, pakai pengeras enggak. suara. Jadi anak-anak itu langsung dites depan ustadznya. Enggak, waktu mereka belajar di musola ini Enggak. pakai speaker. Tidak. Oh, supaya tidak terganggu yang lain. Iya, gitu. terus mereka aja kan pasti agak lebih Iya. konsen. Kenapa tidak pakai speaker pengeras suara? Ketika asma Allah bergema di X lokalisasi gitu ya. Ada momennya Iya Pak, kan? ada momennya. Ada momennya ya? Tunggu mereka udah memang udah lafaz apa udah sudah benar baru kita pakai mic. Oh, tetap saja warga jadi mendengar tahu ya. Ya mana tahu kan dengan mendengar begitu mereka jadi terketuh hatinya, tersentuh hatinya begitu kan. Insya Allah lah Pak kalau Karena itu bagian dari syiar ya, perjuangan. Oke, jadi itu misi yang dilakukan pendekatannya tadi ke edukasi, keagamaan. Edukasi. Lalu apa lagi kreativitas anak-anak? Sebelum itu dijawab kita biarkan yang lewat dulu. Oke, kalau tadi kita bicara masalah kegiatan anak-anak di tempat atau taman pengajian di musola, apa namanya tadi? musola Al-Arfa. Al-Ahfa. Arfa. Nah, sekarang kita mau tanya Ibu Wiwin, Kak Wiwin, kegiatan anak-anak muda yang lain agar mereka mungkin bisa sedikit mengurangi aktivitas negatif lainnya. Di sini banyak anak putus sekolah kali ya. Nah, gimana Kak Wiwin untuk merekrut mereka ini? Kebetulan saya ada camp. Jadi nama camp itu untuk Muay Thai, untuk boxing ya. Itu namanya One Spirit Muay Thai Camp. Itu kebetulan posisinya di belakang musola. Dan camp itu dulunya bekas hall atau didengar itu bar. Kenapa Muay Thai? Karena anaknya atlet gitu. Enggak sih, karena bagi saya kayaknya kalau untuk bidang olahraga itu kayaknya lebih gampang. Oh gitu. Dan itu diminatin di sini. Iya. Oke. Beda sama kayak taekwondo kan Iya. banyak tuh yang dihafalin. Tapi kan kalau kayak boxing, Muay Thai itu kan ya Ya. emosi sehari-hari. Ya, benar. Nah, itu yang melatih siapa? Ada. Ada pelatih. Ya, kita Lagi-lagi kita sendiri yang biayai. Iya. Berapa banyak yang ikut latihan ini? Ada untuk saat ini ada 40 orang. Itu ada juga lebih anak banyak luar. ya, lebih banyak. Usia mereka Dari umur ada yang 10, 11, 12. Oh. Paling kecil ya. usia pra-remaja sampai remaja lah Iya. gitu ya. Kak Wiwin, ini agak sedikit ini ya, selain ini katanya memang sejak zamannya Pak Wali Kota Pak Pasa dulu terjadi gebrakan yang luar biasa untuk menghilangkan ini menjadi lokasi biasa, tidak lagi menjadi lokalisasi prostitusi terbesar di Kota Jambi, termasuk narkoba, peredaran narkoba. Nah, ini ngomong apa adanya saya. Apa itu memang sekarang sudah clear and clean, sudah tidak ada lagi, atau masih ada?
Alhamdulillah sih, udah berkurang. Kalau kita berantas sampai ini kan pasti susah, sulit. Persentasenya berapa kira-kira? Mungkin yang tadinya Dari 100%? 100 jadi mungkin kurang lebih sekarang 75% lah. 25%. Tinggal 25%. Ya tinggal 25%. Bukan tinggal 75 pasti dong. Ngeri juga. Tinggal 25%. Iya, benar. Ya, tapi tetap aja cita-citanya bagaimana ini memang bisa clean ya. Bismillah. Ya. Terus bagaimana cara mengatasi anak-anak untuk tidak terpengaruh dengan narkoba? Selain daripada TPA tadi mengajak mereka untuk latihan olahraga. Terus mereka kan juga banyak pengangguran katanya di sini, putus sekolah. Tentu butuh pekerjaan. Apa ada langkah-langkah lain? Inilah rencana kita, sudah kita bicarakan sama Pak Wali. Nah, ya. Jadi saya ingin ya kita ambil yang kegiatan hari-hari ya Pak, yang gampang lah bagi saya, tidak merepotkan warga. Jadi saya di sini minta sama Pak Wali itu gimana caranya kita buka kuliner. Jadi rata-rata, iya anak-anak sini pintar, ada sudah pintar masak, kayak buat apa sih cimol gitu terus. Kulinernya di sini jualannya. Rencana saya itulah, cuman kan karena terpentok kita dana anggaran kan kita sekarang keadaannya lagi. Kan program Jambi Bahagia ada tuh. Pak Wali tolong bantu nih, serius ini tolong, please, tolong. Tolong bantu. Biar kami RT lain usah dibantu dulu, ini bantu ini. Ini misinya luar biasa, masya Allah luar biasa. Oke. Mau diajak untuk bisnis kuliner, UMKM lah ya. Benar. Kan ada nanti nih program Kota Jambi Bahagia 100 juta per RT itu nanti. Udah dapat belum? Belum ya? Saya belum ada. Belum ya. Mudah-mudahan tahun depan. Amin. Nah, barangkali ini sudah bisa menjadi rencana ke depan seperti apa gitu kan. Berapa mereka di sini yang putus sekolah? Banyak. Lumayan sih Pak. Mungkin kalau untuk remajanya mungkin kebanyakan sih perempuan ya. Perempuan? Iya perempuan. Karena kan itulah saya bilang, kenapa saya ngerasa lebih peduli ke mereka. Karena orang tua ini gimana ya? Sorry agak ini dikit. Lebih egois pikirkan diri. Karena saya ini seperti ini untuk kamu loh. Kan gitu. Padahal kan nyatanya nggak gitu. Jadi cuman gimana ya Pak ya, makanya saya itu bukan menyalahkan orang tua. Karena posisi saya juga sama. Cuman mungkin nasib saya lebih beruntung. Sama lah, orang tua saya juga mungkin kehidupannya sama, cuma mungkin levelnya aja mungkin di atas dari mereka kan gitu. Makanya kadang orang tua tuh bilang ya, saya ini untuk kamu loh, untuk kalian, tapi nyatanya tidak, secara nggak langsung kalian tuh ngajarin kami nggak bener loh. Eksploitasi maksudnya. Benar. Contoh kita tahu usaha orang tua kita seperti ini ya kan, otomatis kan ya, apalagi anak-anak ini kan labil. Ngapain saya harus semangat sekolah, sedangkan ada pekerjaan yang memang kelihatan nampak di mata anak-anak ya lebih gampang terus lebih menggiurkan. Nah, untuk anak laki-lakinya kenapa saya harus sekolah tinggi, jadi kayaknya jadi bandar lebih oke lah ya kan. Itu untuk pandangan saya. Makanya itu saya berharap juga kan, ya udah coba pelan-pelan kita ubah. Sebagian juga orang tua di sini ya karena terjadinya di tahun 2013 kemarin dari Pak Pasya, pelan-pelan mereka memahami, oh inilah kehidupan kan gitu. Makanya ya udah, Win, kalau memang kau bisa merubah kami, ayo kami ikutin kau. Jadi ya itu jalan satu-satunya. Saya nggak mau ngerepoti warga. Jadi kayak yang sudah yang menjahit segala macam, mungkin sebagian bisa, sebagian kan enggak. Ya hari-hari dia lah ya, hari-hari masak. Memang kalau masakan sini Pak, saya angkat jempol. Bukan saya bela mereka, enggak. Memang versi makanan kampungnya itu memang wow gitu. Iya ya. Rujak kangkung Bapak udah pernah makan? Belum. Di sini memang legendnya rujak kangkung. Terus kayak bukan nggak mau makan di sini sih. Image di luar itu kan sudah lain kayak. Iya kan? Tapi kalau ini memang udah clear, memang bisa jadi ini menjadi semacam kawasan kuliner kampung misal gitu kan. Nah, pemerintah harus turun tangan ini. Harus turun tangan bagaimana menciptakan situasi di sini menjadi sebuah perkampungan yang tidak lagi seperti dulu ceritanya gitu kan. Kampung kuliner tradisional misal gitu kan. Benar. Iya kan? Nah, di sini potensi yang pintar masak segala macam. Aduh, saya jadi ikut mewek.
Makanya saya kalau udah Iya. ngomong masalah generasi, ya saya emang generasi di sini juga kan gitu. Saya merasakan, termasuk anak-anak di sini. Cuman kan kita nih, saya aja lah sebagai orang tua, kadang anak-anak bercerita ini nggak kita hiraukan, ya kan? Saya berpikirnya seorang Mbak Wiwin yang begini aktif ya, apalagi latar belakang pendidikannya juga sarjana, ngapain mau tinggal di sini gitu kan? Kalau Punya awalnya saya keluarga, nggak di sini. punya anak. Kalau egois tidak memikirkan ini, katakanlah dalam tanda kutip kampung halamannya dulu, dia bisa saja tinggalkan ini kan gitu. Benar. Jujur Iya. Pak, Iya kan? saya sering nggak tinggal sini juga. Mencari zona yang lebih nyaman gitu kan. Tapi Aslinya- ini sebuah perjuangan tinggal di sini pun sebuah Benar, perjuangan. saya tahan tinggal di rumah saya satu. Mungkin rumah saya udah lebih dari nyaman. Di mana rumahnya? Newcastle. Wah, itu nilainya di atas 1 M. Saya tinggalin. Aduh. Memang saya tinggalin. Biarlah saya tinggal di sebelah musola, kamar sepeta. Ya udah, ya Bapak lihat tadi, saya jadikan dapur umum. Kan saya buat dapur umum sih. Jadi yang Dapur umum untuk apa tuh? ya siapa mau makan silakan. Tinggal Untuk anak-anak tadi, bukan? untuk anak. Memang awalnya untuk anak-anak. Cuma kan kadang-kadang, Win ada nasi, ada silakan. Untuk warga sini? Boleh. Wah. Siapapun boleh. Bapak aja kalau mau makan silakan. Berapa kilo beras sehari masak? Pokoknya 5 kilo tuh cuman untuk 2-3 hari. 5 sak maksudnya 5 kilo. 5 Yang kilo satu. beras 5 kilo itu. Oh. 2-3 hari. 2-3 hari. Banyak dong duitnya jadinya. Bismillah aja modal nekat kata orang. Iya. Dia kata ke orang kaya kali enggak lah saya. Oke, kita beranjak nanti ceritanya kenapa Kak Wiwin ini disebut Ratu Jelantah. Apa hubungannya dengan minyak jelantah? Kita akan bahas setelah yang ini. Oke, pembicaraan kita mulai menuju ke sesuatu yang luar biasa dari Kak Wiwin ini. Dia punya usaha minyak jelantah. Benar. Minyak jelantah itu kalau nggak tahu ini minyak sisa gorengan di rumah, ya kan? Atau dari tukang gorengan dikumpul sedikit-sedikit menjadi satu atau apa berapa drum lah gitu ya. Disaring lagi gitu ya. Iya. Baru nanti dijual ke pabrik atau gimana? Ke perusahaan. Ada perusahaan yang ekspor. nampung. Nah, tapi sebelum itu berapa omsetnya, berapa penghasilnya, berapa per kilonya, mana tahu Anda ingin punya minat juga untuk bisnis minyak jelantah. Ada satu hal lagi yang tertinggal ini. Ternyata Kak Wiwin ini juga punya klinik bersalin untuk warga di sini dan itu gratis. Ya. Oke, cerita sedikit aja. Nah, Yang jelantah dulu atau apa nih? klinik. Klinik. Kalau klinik itu sebenarnya saya bukan bidan, mungkin Bapak tahu Iya, kan? iya. Saya bukan bidan, cuman karena waktu Ya itu mana mungkin lah sarjana hukum jadi bidan. Oke. itu ada rezeki dikit. Udah lama sih sebenarnya sebelum saya jadi RT juga ada rezeki dikit. Ya udah. Jadi ada teman juga, itu Win buka aja klinik di Pucuk. Nanti orang ya sampai orang takut kan yang bahasa HIP segala macam kan. Ya kita buat aja untuk mereka gitu. Makanya saya pas kebetulan juga saya juga mau nyalon waktu itu kan. Itu sebenarnya udah dilakukan, cuman nggak saya buat banner gitu Iya, pemberitahuan. Cuma dari mulut ke mulut, silakan hanya bermodal bawa fotokopi KTP. Karena untuk dokumentasi kita kan Klinik bersalin. klinik bersalin. Bidannya juga digaji dari luar. Kalau bidannya, kalau untuk yang punya izin ya Pak, Iya, yang punya izin STR itu dia sukarela. Oh, sukarela. Alhamdulillah. Warga di sini atau gimana? Warga luar, Oh, warga luar. bidan tua lah kalau saya bilang ya. Iya, dia mau tidak dibayar lah gitu, Iya. tidak komersil lah. Tidak. Masya Ya. Allah, luar Cuman biasa. saya Dan itu disuruh- banyak udah ditolong ibu-ibu bersalin di sini. Kalau bersalin sih tidak. Ya. Memang kan ibu itu bilang kalau untuk perobatan kita siap. Oh. Jadi kalau untuk bersalin, paling nggak yang tadi kena seandainya di luar kena 2 juta, di sini mungkin lebih. Kadang juga sempat waktu itu ada dikreditin. Dia dibayar 3 kali. Iya. Jadi untuk pengobatan penyakit biasa, Ya penyakit biasa kayak tensi, demam, batuk, insya Allah. penanggulangan pertama lah ya. Iya benar. Karena jauh juga dari puskesmas induk kali ya. Benar, iya. Oke. Nah kita kok disebut Ratu Jelantah sih? Nama akunnya di TikTok itu Fashion Ratu Fashion Jelantah. Ratu Jelantah. Berubah ya itu ya. Dulu saya lihat cuma Ratu Jelantah. Ada fashionnya mungkin agak lemot kan? Oh gitu. Nah cerita dulu lah. Kenapa kok bisnisnya? Kenapa ada minyak sawit CPO gitu atau batu bara atau apa? Minyak sisa kan susah ya sedikit-sedikit gitu loh. Nah ini unik nih. Mana tahu ada yang minat. Oke Kak. Saya Silakan cerita. di tahun 2007
mulai. Itu juga saya dikasih tahu suami kan, cobalah kita kumpul jelantah yang ada kan gitu. Pembuangannya untuk apa? Untuk bahan baku biodiesel. Jadi ya udah kita coba. Kalau untuk saat ini ya Pak ya, kita perjelas dulu. Kalau untuk saat ini memang langsung dari kementerian itu untuk perusahaan ekspor ditutup. Ditutup di di tanggal 18 bulan Januari. Khusus minyak jelantah. Khusus jelantah. Tapi kayaknya CPO juga lah. Kayaknya, cuma saya kan nggak paham ke sana. Iya. Jadi sekarang ini informasinya yang terima ini Pertamina. Oh, Pertamina. Iya. Untuk biodiesel. Untuk biodiesel B40. Campuran kali ya. Ya bahan bakunya memang. Bahan bakunya. Sebenarnya banyak guna jelantah ini Pak untuk bahan baku sabun colet. Terus dedeknya itu bisa untuk pangan ternak. Pangan ternak itu kayak sapi, babi. Nah ini dikumpul dari mana ini dapatnya? Bisa sampai beton-ton itu saya lihat itu. Karena itulah dari drum-drumnya banyak itu. Dari tahun 2017 mungkin karena sudah ada pelanggan kan. Jadi kayak dari Simon, kayak dari langsung berurusan sama mereka. Dari pedagang gorengan gitu ya. Rumah tangga juga. Iya. Artinya dari bisnis ini warga di sini juga bisa mendapatkan penghasilan. Bisa. 1 liternya berapa sih? Sebenarnya per kilo. Dibeli dari masyarakat. Iya kita ambil kan ke mereka. 1 kilo. 1 kilo. Berapa? 1 kilonya untuk saat ini 4 sampai 5 ribu. Kakaknya yang beli ke masyarakat 4 sampai 5 ribu. Iya. Kalau harga jual ke sana? Pertamina sekarang 6 ribu. 6 ribu. Iya. Lumayan lah, sedikit ada ya. Alhamdulillah. Dan itu mereka datang sendiri ngambil? Ada yang kita jemput, kalau kuantitinya banyak. Ada yang memang mereka antar sendiri. Oh gitu ya. Iya. Kita standby lah, pokoknya kalau memang Pertaminanya datang ke sini ngambil? Enggak, kalau untuk di Jambi kita kan belum ada nih informasi Pertamina buka. Jadi adanya di luar Jawa, kayak Jakarta. Dibawa ke sana? Bawa ke sana. Itu juga ampera segala kan kita yang tanggung. Itu harus disaring dulu di sini, diproses dulu? Harus disaring dari kotoran itu. Tapi walaupun sesaring apapun, di sana dia bakal ketahuan juga. Seandainya kita bawa seandainya 5 ton, itu pasti kotoran kurang lebih itu seandainya entah 600 kilo, tetap. 1 bulan bisa terkumpul berapa ton ya? Insya Allah di 7-8 ton 1 bulan. 7-8 ton, berarti udah pemain gede ini, main besar. Lu nggak bisa lagi ikut-ikutan di sini. Mana Pak Dimas RT tadi? Nggak bisa lagi ini, udah disikat habis ini. Enggak lah, masih banyak sih. Boleh tahu omsetnya per bulan berapa sih? Kalau untuk saat ini mungkin agak menyedihkan ya. Pernah booming lah, maksimalnya berapa? Maksimalnya itu kalau saya kotor bersih. Boleh kotor, boleh bersih ya. Bersih aja lah, bersih aja. Kita cerita bersih aja lah. Kalau dulu waktu belum tutup itu bersih kita tuh bisa 30-35 juta. Masya Allah. Dan itu kenapa sampai disebut Ratu Jelantah? Ya memang kayaknya lebih punya nilai jual nama itu ya. Nggak apa-apa dipandang kan, kalau orang kan taunya jelantah itu jelek. Apa sih kan gitu. Tapi mereka nggak tahu makna. Mungkin sama lah, mungkin sama keadaan saya kan, kalau orang ini nggak mungkin lah orang 10 betul kan. Tampang aja kayak gitu kan gitu. Kita kan nggak tahu kalau dari cover hati kan kita. Manusia itu nggak bisa dilihat dari luarnya saja. Saya lebih senang apa adanya. Bukan ada apanya. Iya. Dan ini sampai hari ini, tentu tantangannya berat ya. Pasti. Menghadapi masyarakat yang tadinya sudah nyaman di perilaku mereka, perilaku sosial segala macam. Tiba-tiba ada sosok wanita yang bikin usil ini gitu kan. Iya kan? Bikin usil kan? Bener. Mereka yang tadi nyaman udah begini, ini diresein lagi gitu kan. Sampai-sampai ada tanding boxing lagi di sini gitu. Anak-anak mulai ngaji kemana-mana gitu kan. Apa sih tantangan yang paling berat dari sekian banyak itu? Satu, keluarga. Keluarga maksudnya? Ya memang kan rata-rata kan sini usaha yang sama kan pasti keluarga. Oh, berarti banyak keluarga di sini. Ya. Hubungan keluarga maksudnya. Iya, keluarga. Itu pasti keluarga. Apalagi yang sampai satu keluarga itu 7 turunan masih usaha yang sama. Itu keluarga. Terus yang pernah membesarkan saya, kan gitu. Kedua, ya beberapa oknum lah, ibaratnya tidak terima kan gitu. Cuman ya alhamdulillah sih, karena mereka juga tahu saya juga tahu mereka kan gitu. Mereka sebenarnya
memahami, memang mereka tahu ini hal yang salah. Ya nggak mungkin sih jelek-jelek orang nggak punya hati kan, apalagi untuk akhirat. Nggak ada, pasti manusia memikirkan itu. Karena dapat tekanan fisik, perilakuan yang kurang wajar. Udah ada sih sekali waktu itu, tapi cuma sebatas gertakan ya. Cuman ya alhamdulillah sih masih saya lawan. Pernah diancam juga, ada pengancaman, teror atau apa? Belum. Kayaknya Mudah-mudahan janganlah. Janganlah. Karena tujuannya kan baik ini. Iya, insya Allah jangan. Karena kan saya juga walaupun pro kontra gini, kapan mereka berdebat, kita kasih arahan yang benar kan gitu. Iya. Makanya saya tanya, apakah Bapak pengen anak Bapak seperti Bapak? Kan itu pertanyaan saya. Iya, saya lupa tadi nanya, ini berapa luas nih kawasan ini? Berapa ya? Ada 2 hektar. Kurang lebih. Iya, kurang lebih. Kurang lebih. Berapa rumah? Kalau rumah ini belum saya data kali Pak, tapi kalau untuk kakak, kalau yang penduduk sini, tadi kan 129. Karena saya ada yang, udah aku balik lagi lah ke sana ya, jadi sekarang 131. Tapi ada proses. Rata-rata rumah sendiri? Rumah milik sendiri, milik sendiri. Oke, cukup ya. Saya terima kasih nih sudah diberi Sama-sama. kesempatan. Saya juga. Sekian lama udah janji, mudah-mudahan cerita kita ini bisa menginspirasi siapapun, pemerintah, ya pengambil kebijakan, masyarakat di luar sana untuk bisa mensupport Kak Wiwin ini. Nah harapannya ini, baik itu kepada lingkungan, kepada pemerintah daerah, pemerintah kota misalnya, atau kepada siapapun, Kak Wiwin harapannya itu apa, keinginannya apa? Keinginan saya ya pastinya ya untuk pemerintah dulu lah. Pemerintah ya support kami. Wali kota ya? Iya, support kami ya gini, karena ya kita ini sudah welcome. Iya. Beberapa kegiatan sudah kita jalani dan alhamdulillah perlahan mereka menerima. Iya. Manusia ini kan Pak, salah satunya yang dipikirkan itu isi dalam perut. Jadi Iya. ekonomi. Pasti awalnya ekonomi. Mungkin kalau mereka disupport, mereka tidak akan mau seperti ini lagi. Iya, iya. Itu minta saya dari pemerintah. Terus untuk warga saya. Support maksudnya dalam hal apa nih? Lebih konkretnya apa? Permodalan usaha untuk anak di sini? Iya, permodalan Fasilitas pastinya. apa? Pasti. Kalau jalan kayaknya udah mulai bagus nih, dan bagus deh. Ya jalan ya sudah agak mulai ya. Iya. Ya pastinya itu. Itu ya. Modal kan. Terus ya kayak mana sih pemerintah juga bantu. Ya walaupun masih ada sisa-sisanya, ibaratnya sisa perjuangan pekerja ya. Iya. Apa sih yang pemerintah support ke sini untuk yang mereka tersisa ini? Karena memang tersisa ini juga ya saya juga tidak bisa banyak melakukan tindakan karena memang mereka berupa untuk mencari nafkah kan gitu. Iya. Sisanya ini beda sama sebelumnya. Mungkin kalau sebelumnya saya tidak yakin kalau mereka untuk cari makan. Kalau sekarang ini gimana caranya pemerintah mensupport dalam kegiatan ya intinya modal lah ekonomi. Sedangkan kita ada welcome-nya, apalagi kan eks-lokalisasi ini tengah-tengah kota. Iya. Sayang kali loh kalau tidak dimanfaatkan. Iya. Dan sayang. Iya. Kita buat apa kek, entah pariwisata kek, Iya, entah banyak potensi itu bisa digali. sayang. Oke, Kak Wiwin terima kasih sekali lagi ya. Saudara sekalian, demikian tadi perbincangan singkat saya langsung di RT 05 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi dengan Kak Wiwin. Mudah-mudahan kisah ini bisa menginspirasi kita, bisa memberikan nilai positif terhadap siapapun. Bahwa di balik semua itu penuh tantangan, kembali kepada niat baik kita. Bismillah. Inna ma'alu niat, kata Ustadz itu kan. See you the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.